Halo Bren, kembali lagi di Amanda Jena. Nah ini dilaporkan oleh Abang Elman Hilfas Ali yang menyebutkan menelaah potensi perdagangan pertahanan Indonesia Amerika Serikat ya. Menurut beliau itu usut punya usut perdagangan atau belanja alutsista dari Amerika dinilai seret ya, dan kurang serius atau tidak serius karena beberapa kali menerbitkan LOI untuk pesawat F-15IX. Indonesia masih ya di era Pak Prabowo nggak serius boyong gitu, maksud Abang Alman ini. Jadi mari kita simak beritanya. Dilaporkan sampai kini Indonesia dan Amerika Serikat ini belum berhasil mencapai kesepakatan dagang setelah pada tahun lalu Presiden Donald Trump melancarkan perang dagang terhadap semua negara di dunia. Sejumlah tuntutan Amerika Serikat dinilai intrusif yang sangat berpotensi merugikan Indonesia, seperti penghapusan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) dan akses Amerika Serikat terhadap mineral kritis Indonesia. Ya, tidak serta-merta menyalahkan Pak Prabowo kalau menurut admin pribadi ya. Karena usut punya usut, namanya beli alutsista kan pemerintah juga mengaca dari permintaan masyarakat juga. Karena untuk pembelian terkhusus F-15 itu kalau dilihat atau di polling pun di sosial media antara yang setuju dan tidak setuju kan kayaknya banyak yang nggak setuju kan. Dan itu kan juga menjadi salah satu masukan pemerintah ya kepada pemerintah kita. Kalau menurut pandangan admin seperti itu. Boleh kalau menurut pandangan kalian, karena ya di sisi lain F-15X kan mahal, nilainya lebih dari 200 triliun. Lo bayangkan kalau dibelikan pesawat besutan Timur itu udah berjibun loh Bren. Oke, kita lanjut ya. Dan masih menjadi pertanyaan apakah kedua negara dapat menyepakati dan menandatangani Agreement on Reciprocal Tariff (ART) pada akhir Januari 2026. Terlebih lagi, lawatan Pak Presiden Prabowo ke Inggris dan Swiss nampaknya tidak disusul dengan kunjungan ke Amerika Serikat. Sejumlah pihak menduga bahwa perjalanan pemimpin Indonesia ke Washington DC pada tahun ini tergantung pada tercapainya kesepakatan ART ya, atau Agreement on Reciprocal Tariff itu tadi, Bren. Nah, menurut pandangan kalian ini kira-kira bagaimana ya kan? Nah, sejak negosiasi dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat dimulai, isu perdagangan pertahanan sebenarnya tidak menjadi bagian materi perundingan walaupun sempat ada usulan dari Kementerian Pertahanan. Apalagi sebelum Presiden Donald Trump pada 2 April 2025 menerapkan tarif 32% bagi produk-produk asal Indonesia, Indonesia telah mempunyai rencana melaksanakan pengadaan jet tempur F-15X ya, Bren. Bahkan sampai sekarang pun F-15 itu sudah tenggelam ya, beritanya memang udah tenggelam ya. Hanya saja sampai tahun 2025 berakhir Indonesia gagal memastikan impor pesawat tempur buatan Boeing tersebut, walaupun selama 2024-2025 Amerika Serikat sudah 2 kali menerbitkan Letter of Offer and Acceptance (LOA) kepada Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir tercipta ketidakpastian dalam isu perdagangan pertahanan kedua negara karena sikap Indonesia yang tidak jelas bagaikan pendulum yang terus berayun ke kanan dan ke kiri tanpa terhenti. Seperti itu artikel yang diterbitkan CNBC oleh Abang Alman Hilfas Ali, Bren. Jadi bolehlah inti menyoroti terkait opini pribadi mungkin ya ini ya. Seiring dengan pembangunan postur pertahanan 2025-2029, lalu bagaimana prospek perdagangan pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat? Apakah Indonesia di masa Presiden Prabowo Subianto akan meningkatkan belanja sistem senjata ke Amerika Serikat dibandingkan periode pemerintah sebelumnya? Itu kan pertanyaan. Nah, Bang Alman kan menurut sesiang kacamata admin Amanda Channel kan ya pokoknya produk Amerika itu terbaik menurut beliau gitu loh. Pokoknya produk barat itu terbaik. Karena menurut beliau kayak senjata dari Turki, Pakistan, Cina itu menurut beliau ini senjata udah nggak layak dibeli Indonesia semua, Bren. Seperti Turkifikasi gitu ya, menurut beliau kurang srek, pokoknya belinya dari Amerika, kayak konco Amerika itu beliau sangat suka gitu, Bren ya.
Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut terlepas dari konteks isu penerapan tarif oleh Amerika Serikat terhadap barang-barang yang diimpor dari Indonesia. Terkait dengan sejumlah pertanyaan itu, dinamika berikut sepatutnya perlu dicermati. Dan hubungan Indonesia dan Amerika Serikat di masa Presiden Prabowo Subianto terkesan berjarak ya. Terlepas fakta bahwa berbagai kerjasama bilateral pada berbagai sektor terus berjalan, hal demikian tidak lepas dari upaya Indonesia mempererat kerjasama dengan sejumlah negara yang dianggap pesaing atau musuh Amerika Serikat. Selain munculnya persepsi bahwa Indonesia kurang bergairah untuk meningkatkan kerjasama dengan Amerika Serikat ya. Pada sisi lain, kebijakan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump periode 2017-2021 dan sejak 2025 yang cenderung menjadikan semua negara termasuk sekutu NATO dan bukan NATO sebagai pesaing, membuat negara itu dipandang sebagai sekutu dan mitra yang tidak bisa diandalkan. Seperti itu. Nah, berarti tadi ya pembahasan admin. Bagaimana menurut kalian? Karena menurut Abang Almanil Fasali di hubungan Pak Pradira Pak Prabowo ini nggak ada alutsista yang berkelas yang dibeli dari Amerika Serikat, kan ya hanya CJ Super Hercules. Ya kan kayaknya itu kayaknya kan ya. Bagaimana menurut kalian terkait berita ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar.